kepada Roh Kudus, dijadikannya hati kita adalah tanah-tanah yang baik, tanah-tanah yang subur, sehingga firman Allah yang tertabur boleh bertumbuh di dalam hidup kita, berbuah guna kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, demi Kristus yang hidup. Bapa, sungguh kami bersyukur bagi hari ini. Kau persiapkan setiap kami untuk diberkati kebenaran firman Allah. Biarlah ibadah kami pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami dengan kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi orang yang berbahagia, karena kami boleh mendengar dan menyimpan firman itu di dalam hati kami. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-Mu ini dengan pengurapan yang dari tempat maha tinggi, sehingga apapun yang boleh anak-Mu sampaikan pagi hari ini, itu adalah kata hati Tuhan untuk setiap kami, menjadi kekuatan, penghiburan, jawaban buat hidup kami. Terpujilah Allahku, terpujilah Engkau Yesus Kristus, dengan penyertaan akan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom alaihim. Bisem Yeshua HaMashiach, dalam kasihnya Tuhan Yesus senantiasa kita ya. Pagi hari ini kita penuh dengan keceriaan, kebahagiaan karena ada Kristus dalam hidup kita. Sekalipun dunia mau ngomong apa tentang hari ke depan, tetapi kita percaya bahwa penyertaan yang sempurna ya. Yuk kita lihat bersama-sama ini di Ratapan 3, itu panjang ayatnya 1 sampai 66. Ya, panjang banget, tapi ini tidak dibaca semua. Biar jadi PR jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dibaca sendiri. Kalau perlu ditulis ya, Ratapan 3 1 sampai 66 ini panjang banget. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 bagian yang luar biasa ya. Ratapan 3 1 sampai 18. Nah, kalau nats kita ada di ayatnya yang ke-22 dan 23. Bella tolong dibukakan di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Ya. Sudah ketemu? Kalau belum ketemu bisa baca aja dari sini ya. Ya. Bapak Widodo mungkin bisa membacakan dengan suara lantang 22 dan 23. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan menyimak firman itu di dalam hati kita pagi hari ini. Dan yang lebih berbahagia adalah kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ini. Ya, kalau kita tadi saya sudah sampaikan bahwa Ratapan 3 1 sampai 66 itu bicara yang diyakini penulisnya adalah Yeremia. Nabi Yeremia ketika itu dia melihat betapa maskulnya hatinya ketika melihat keruntuhan Yerusalem, ya, kota yang sangat dibanggakan itu mengalami keruntuhan pada masa itu. Saya kalau tidak salah sebut ya dikoreksi boleh, mungkin keliru juga bisa. Itu terjadinya itu penulisan ini kurang lebih itu tahun 583 sebelum Masehi. 583 sebelum Masehi, di mana Nabi Yeremia melihat satu keruntuhan besar Yerusalem dan dia sangat bersedih ya. Kalau di ayat 1 sampai 18 itu adalah satu keluhannya Yeremia. Ya, bagaimana dia mengeluh kepada Tuhan, dia sampaikan bebannya ya. Mungkin saja kalau banyak ramalan akan terjadi untuk Indonesia. Ini saya loh ya. Ini imajinasi saya ya. Apakah mungkin Indonesia akan mengalami keruntuhan seperti Yerusalem ini? Itu loh. Itu bisa saja terjadi ketika kalau kita bukan berarti percaya sebuah ramalan
depan atau orang yang yang bisa melihat ke depan ya. Ini isu saja ya. Dikatakan bahwa Indonesia ini akan runtuh menjadi beberapa negara bagian gitu ya. Sampai sekali waktu ada seseorang bilang sama saya begini, pilih aja ini, nanti kalau sampai terjadi perpecahan jangan pilih Indonesia ya, pilih kita ikut Nusantara ya. Berarti ada Indonesia dan Nusantara. Nusantara ini Nuswantoro gitu ya. Kalau bahasa Jawa bisa terjadi perpecahan itu. Satu keruntuhan bisa terjadi pada bangsa ini. Karena begitu melekatnya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Satu korupsi sudah sangat berakar dan beranak pinak di negara ini. Dan itu sangat memprihatinkan. Seperti Nabi Yeremia katakan, dia sangat prihatin ketika melihat Yerusalem seperti itu. Nah, saya pun merasakan sangat prihatin terhadap bangsa ini ketika begitu banyak korupsi yang terjadi. Ya, saya sih tidak bisa membuktikan secara otentik karena saya bukan orang KPK gitu loh. Ya, karena saya hanya melihat apa yang ada di dalam pikiran saya gitu ya. Nah, ketika saya berpikiran seperti itu, saya dulu kuliahnya itu antropologi, sejarah, di mana di situ dicekoi ya mahasiswanya, termasuk saya, gitu loh, bahwa di Indonesia pada masa zamannya Dendels itu jalur utara itu dibuat jalan, betul ya? Nuwun sewu ingkang sampun yoswanipun kados kula nginggil kula sekedhik napa ngandhap kula sekedhik ngoten nika lak nggih kemutan to, nggih to, jalure Dendels. Bagaimana di situ saya pun di dalam sejarah itu dicekoi bahwa itu adalah pekerjaan paksa untuk bangsa ini, hingga banyak sekali yang meninggal hanya untuk membuat jalur utara. Belanda sangat kejam dan saya sangat itu di hati saya. Cek jahat sih, bangsaku dingenekno iki, banyak yang meninggal kecapean, banyak yang mati kelaparan, banyak yang mendapatkan penyakit pes hanya untuk membangun jalur lintas utara. Tapi akhir-akhir ini ketika saya suka sejarah, lalu saya membaca ada seorang sejarawan, dia mengungkap sebuah sejarah, dia bisa membuktikan bahwa sebenarnya itu bukan kerja paksa. Jalur lintas utara Dendels lakukan tidak kerja paksa. Semua pekerjanya dijamin hidup makmur, digaji di atas rata-rata UMR pada masa itu. Keluarganya dijamin. Tapi apa yang terjadi kepada pekerja-pekerja itu? Mereka ditindas orang-orang Indonesia sendiri. Orang-orang Indonesia sendiri yang ngambil uang-uangnya itu. Betapa gemesnya diriku gitu loh. Maaf loh ya, maaf kalau mungkin ini diantara yang ada di ruangan ini merasa bahwa kita itu keturunan Raden misalnya, kerabat keluarga keraton, maaf, mereka korupsi, mereka mendukakan hati Tuhan, mereka menyengsarakan bangsanya sendiri. Dan kalau itu masih berakhir sampai saat ini tidak menjadi hal yang mustahil, Indonesia akan mengalami keruntuhan. Mungkin seperti zaman itu Yerusalem terjadi keruntuhan karena orang-orang yang sangat mendukakan hati Tuhan, yang curang, yang culas, yang bisanya hanya melakukan adu domba sana sini gitu. Sebenarnya enggak seperti itu gitu loh ya. Saya mengeluhkan hal itu di hadapan Tuhan. Yeremia sudah mengeluhkan negaranya pada masa itu. Bagaimana kotanya hancur luar biasa. Itu terjadi di Ratapan 31 sampai 18. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia sampaikan keberatannya kepada Tuhan. Dia sampaikan sakit hatinya kepada Tuhan. Dia sampaikan segala apa yang menjadi bebannya kepada Tuhan. Hari ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak se-universal itu mungkin masalah kita. Lebih kepada yang spesifik, lebih kepada yang pribadi, lebih kepada yang sangat untuk diri kita sendiri, atau lebih besar sedikit dalam keluarga kita mengalami beban berat, pergumulan, masalah apapun.
sampaikan kepada Yesus. Nggak dosa kok ketika kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku ini seperti ini loh Tuhan. Tuhan, aku ini mengalami seperti ini loh Tuhan. Gitu. Nggak apa-apa. Nabi Yeremia juga mengeluh kepada Tuhan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Jangan disampaikan kepada tetangga. Kalau disampaikan ke tetangga, kita nyampaikan A, ke tetangga sebelah bisa sampai F. A B C D E F. Sing F iki mau nang sebelah maneh, iso sampai nanggone Z. Bener nggak? Iya, sampaikan kepada Yesus, sampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Secara pribadi Tuhan akan mendengar pagi hari ini. Mungkin kita mengalami kegersangan hati. Mungkin kita mulai merasakan apa sih hidup kok gini-gini aja gitu ya. Bukannya apa? Ya saya nggak bangga, cuman cukup dijadikan sebuah kebijakan. Saya kalau menerima orang ngomong gini, Bu Esti dengerin ya Bu Esti tahu nggak? Terus saya gini, iya apa? Ngono kaya lah ya oh iya lah. Aku nampani lah ya iya apa? Ibu tahu nggak? Ini ya Bu ya. Ini mau panjang 1 sampai 11. Ya. Oh gitu ya. Iya, Ibu tahu nggak? Itu si A itu kan menyampaikan ke saya, dia itu lagi sakit hati sama Ibu karena perkataan Ibu itu yang sangat-sangat menyakiti hatinya. Makanya sekarang kayak bahasa roh. Itu kalau ke orang nggak perlu. Yeremia mengajari kita menyampaikan kepada Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Sampaikan pada Yesus. Masuk ono lagu nih. Sampaikan pada tonggo opo sing dadi abotmu, mengkolak kabeh krungu opo dadi masalahmu. Kabeh wong akhire krungu ya. Sampaikan pada Yesus, Tuhan akan mendengar. Ketika kita sampaikan semua keluhan itu kepada Yesus, maka kita akan merasakan kasihnya Tuhan itu luar biasa. Amin. Ayat 19 dulu. Bella tolong dibukain buat kita semua, nanti kita baca lagi sampai 22-23 ya. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Ini Yeremia mengeluhkan di hadapan Tuhan. Jiwaku yang 20, jiwaku ya 20 selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam. Kalau kita selalu mengingat kesalahan orang lain, kalau kita selalu mengingat beban berat kita seperti ibu dan racun yang mematikan. Kalau kita ingat terus membuat kita tertekan. Maaf ya, hari ini riyoyone cek saulan kas. Tapi hari ini ayo kita berhalal bihalal, saling memaafkan gini ya. Ora usah ngiling-ngiling loro hati, tidak akan ada habisnya. Dan kita akan tertekan dalam diri kita sendiri. 21. Coba dibuka Bella ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Yeremia berharap pagi hari ini, kita berharap bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru buat kita. 23. Selalu baru. 1 tahun sekali barunya. Ya. Enggak, selalu baru tiap. Besar kesetiaanmu, besar sekali kesetiaannya Tuhan. Gak usah kita terus mikirin perkataan orang yang menyakitkan kita, yang membuat kita tersinggung gitu loh ya. Gak penting membuat kita tertekan terus gitu loh. Tak eling-eling kok aku cek tak siling.
minggu kemarin itu ya, ini hal kecil sebenarnya, sepele, tapi saya saksikan dan itu membuat jiwa saya tertekan dalam 2 hari lebih. Hal kecil. Saya itu pergi ke toko kelontong, ya rumah saya itu dekat pasar Templek. Nah di situ ada toko, dia jualan jajan-jajan segala macamnya, pasti tahu lah, gitu loh, semerep toh. Lah, gini jajan-jajan niku gemeletak tas kreseke niku sak plastik. Nah, sak plastik ngoten ku gemeletak teng meja njaba. Lah saya milih jajan, ya toh. Biasa tuh nih ibu-ibu ini ngomongnya, Pak Yan tak bilang gini, saya Yan aku tak tuku kecap, ya. Tiba yuk milih jajan, jajannya dipilih, tak pilih ngono ya, ono lemper, eling putune, ono jajan iki, eling itu waktu itu ada budenya Bu uwak di rumah, kabeh ku tak eling-eling tak pilih ngono. Lah ada kresek sak wadah ini gemeletak kan ya tak jupuk, bener gak? Nggih ada, atau masuk kate tak ngene kan ora toh. Saya itu mau ngambil kresek itu. Nah pembantunya yang punya toko itu tiba-tiba kresek yang saya pegang ini disaut sama dia. Duduk gawe kresek iki, jajannya wae kresek iki loh. Saya itu dikasih kresek itu jelek, tak apa-apa gitu loh. Tapi ya maaf, saya tersinggung gitu. Sungguhan saya tersinggung, sungguhan saya tuh gitu. Surabaya kuwi meh metu ngono lho. Aku mek ngomong ngene tok. Lah ngono kok mbok dekek kene lho kreseke. Ku tak ngono ngene lho kreseke iki aja mbok dekek kono. Dadi aku gak njoko ambek aku tak ngono. Malah gini orangnya. Duduk iku sing digawe ngono. Aku sate mesu nek gak eling aku nang kene dadi gembalang aku wis mesu temen aku Surabaya. Heeh. Diane wis metu tapi kok ya diani tami ora sida. Saestu kula tersinggung saat itu. Aku seneng pulang sampai rumah jajannya wis dipangan kabeh yang ngene-ngene. Lah Pak Yuan itu nanya sesuatu ke saya. Aku main kena sasaran biasa kena sasaran. Di Yuan ya. Ini taruh masih kono lho. Saya terus seperti itu. 2 hari saya itu tersiksa dengan perasaan saya sendiri. Saya merasa ego saya dibangkitkan. Saya merasa bahwa gengsi saya dicubit-cubit. Cuci piring itu sampai ono gelasnya siji pecah. Mek mergo aku gemes ndelok pembantune kuwi mau. Ambek aku seneng orang ajar aja nih wong iku. Ngisin-ngisin ya nang ngarepe wong tuku nang akeh wong. Lah kok moro kresek iku disaut aja gawe iki. Tak mau roy aku ning ngene toko niku. Gitu ya. Biar aku langsung pecah siji. Sesuk nyuci piring ngono maneh. Mari tak cuci kabeh, tak pel kabeh wis. Ya puji Tuhannya sih waktu pecah nggak kena tangan saya udah. Saya bilang sama Pak Yuan anterin aku kemana? Ke pasar Templek. Aku mau ke toko itu lagi. Sepanjang perjalanan saya diingatkan firman Tuhan. Lha apa? Kau nuruti emosimu. Gak penting. Saya ngomong iku mau maaf yo. Ini Roh Kudus itu jelas ngomong ke saya. Maaf yo. AQ-nya itu AQ pembantu. AQ yang sangat rendah. Ngapain kamu pikirin? Gak level yo gitu langsung saya. Ya Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Langsung saya diem betul diem. Kata Pak Yon, kemana lagi? Pulang. Nah, Rasido Pak Kuasa itu. Tenang, bukan saya nggak berani menghadapi dia, tapi saya lebih patuh kepada Roh Kudus. Karena saya tahu kesetiaan Tuhan lebih besar bagi hidup saya. Loh, nggak jadi? Enggak. Tadi katanya mau ke pasar Templek wis liwat tok ae marem. Sampai rumah saya masuk kamar, saya nangis, Tuhan. Aku nggak kepengen jiwaku tertekan. Aku nggak kepengen. Tapi yang aku mau adalah bahwa kasih-Mu setiap hari itu selalu baru. Selalu baru. Saya mau mengampuni, Tuhan. Saya nggak mau punya hati seperti ini terus, Tuhan. Itu saya gitu loh. Dan itu kenapa sih kok sering terjadi kepada diriku itu?
dihinakan orang itu. Apa karena saya harus menyanyi sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu? Mungkin suruh gitu kali ini. Ya. Loh beneran, saya enggak ini loh, ada Mas Farid di sini, dia tahu persis bagaimana kehidupan saya yang dulu, ya kan? Ini pernah terjadi juga, adik saya itu mau tukar cincin, terus calonnya bilang gini, Mbak aku mau cincin yang terbaik, pergi ke toko. Mbak ini adik saya minta yang bertatahkan berlian. Saya dilihatin dari atas sampai bawah sama pegawainya, bukan yang punya. Larang loh Mbak reganya, gak dijungkuk mau ngomong. Podo karo keresek iku mana. Mahal itu berapa toh Mbak? Zaman segitu, berapa tahun lalu ya 20-an tahun lebih ya, 25-an tahun lalu. Ini satu cincin 30 juta. Kalau dua, yang laki kayaknya nggak perlu berlian. Ya dua paling antara 50-an. Zaman itu maaf, itu saiki biyen nang atiku sik kur gembala, jadi aku cek bebas untuk memisukkan diri. Jangkrik, 50 juta tak jogokno kartuku ambek aku tak tokno kartuku. Gesek Mbak. Nek saya ketahui cukup. Gitu ya Mbak. Iya deh. Dicoba dulu, adik saya suruh nyoba, syukur alhamdulillah Tuhan Yesus baik. Cincin sing bertatakan berlian ora enek sing cukup. Mergo derijine iki sak gedang-gedang. Ora situ. Tetapi saat itu saya merasa bahwa jiwa saya itu tertekan dengan penghinaan-penghinaan seperti itu. Hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami, pernah dihina orang, pernah diremehkan orang, pernah tidak diwongke, jarene wong Surabaya, wong Tulungagung ya, nek wong Surabaya ora mau diwongke, apa dinyek ngono ya. Ya Mbak Cum ya, wong Surabaya dinyek ngono ya. Payak ya payak, ning aja diremet-remet, ngenyak ya ngenyak, ning aja banget-banget gitu kan ya. Itu rasane ning ati tuh kayak ya apa ngono ya, bener kan? Tapi hari ini ingatlah bahwa kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Amin. Gak usah inget-inget lagi, wes dekeken aja digowo. Sakit hatimu jangan dibawa, ketersinggunganmu jangan dibawa, taruh. Bebanmu taruh di kaki Yesus. Bahwa kita selalu mengingat akan kasihnya Tuhan yang senantiasa baru. Yuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Gak usah inget-inget. Yeremia mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk gak perlu inget-inget lagi orang-orang itu gak penting gitu loh. Bener gak? Ya. Dan koyo encen aku iki pawaan. Tahu toh, saya ini kan 9 bersaudara, saya nomor 9, ini kakak saya nomor 8 itu. Ambek aku ijan gedenge ra ilo-ilo, mbak ngerti kenapa gitu loh. Ambek aku tidak suka banget, tetapi setelah saya belajar tentang psikologi, tentang kejiwaan, dia itu cemburu karena seharusnya dia yang bungsu ya kan, kakak saya ini, terus ada saya, jadi ada saingannya gitu loh. Nah waktu saya kecil itu wis ireng elek, keriting pesek maneh. Rambutnya abang, jadi saya tuh mesti diginikan sampai masku, nduk deloken kowe irungmu pesek rambutmu abang, mergo kowe biyen iku ambek mboke dibuat nang nggone sampah, ya terus kowe kobong, irungmu ketata pember sing nggone sampah, makanya kowe elek. Terus saya nangis, gitu kan, seperti itu. Sering mengalami penghinaan-penghinaan seperti itu, ya. Setelah agak gede, ya dia itu yang kepengen motor, bukan saya. Maaf ya, saya tuh nggak suka naik motor gitu loh, karena sak larang-larangnya motor ya kudanan ya kepanasan, bener nggak? Lah itu saya nggak suka, soalnya aku kan ireng, ya, mau tambah ireng. Lah kakak saya itu yang kepengen sepeda motor, dia apal betul bapak saya pasti belikan kalau saya yang ngomong. Dia ngomong gini, duk, kui lo untuk sepeda motor apik, jaluk apa
Saya minta, Pak, aku kepengen kuwi lho Pak, sepeda motor. Ora oleh wong jek SMP kok sepeda motoran. Ora, mek digawe muter-muter embong kene ae. Wes, beli. Bareng sudah beli, diminta sama dia, kowe ora pantes gawe ngene, kapiken sepedae. Penghinaan itu terjadi terus menerus. Sampai saya pacaran sama Pak Yuan pun, saya jadi ilone ngono. Duduk ini apa tuh Mas? Weng ireng omong ning jiwanku ya aja gelem mbek kowe. Saya malah digitukan. Lho sungguhan ini. Nyapa? Aku elek kaya milih sing ganteng no. Ku keturunanku ben apik no. Pak Iwan keblinger kowe. Lah Pak Iwan iki diomongi dhewe ternyata terungkap setelah menikah. Dia bilang sendiri ke Pak Iwan, betapa jeleknya saya. Bu ya apa sing elek. Tapi saya nggak marah. Saya nggak marah. Ketika kami sudah sama-sama menikah, hidup saya 12 tahun di mertua jadi nggak ikut di rumah. Ketika kakak saya mengalami kesulitan ekonomi, saya cuma bilang gini sama kakak saya, Mas, sepurane yo, aku biyen kecil benci delok sampean. Temen. Terus dia ketip ini tuh. Padha nduk. Kok ya benci delok aku, nemen. Oke, sekarang kita bermaaf-maafan ya. Ya, maaf-maafan sudah 0-0 lah ya. Wis yo, 0 yo. Aja ono apa-apa meneh yo. Oke. Dia bilang gitu. Sudah bermaaf-maafan. Malah ganti saya yang jadi saudara tua, Masku yang jadi adikku, apa-apa didik-didik, nduk, tukokno sepeda motor po Mas Mugi, nduk. Saya menebus rasa bersalah dan sakit hati saya untuk saya buktikan bahwa saya dipulihkan Tuhan, kasihnya selalu baru setiap hari dalam hidup saya turuti apapun permintaannya. Ya waktu itu ya saya kasih aja. Wis apa ae ya. Iki mau mobilku ikut klub apa mobil apa toh? Fiat. Ikut klub Fiat. Jadi komunitas Fiat gitu. Iki Fiatku rusak. Kudu tuku iki. Iki kudu iki. Saya bilang Tuhan, ketika saya ngomong saya bisa mengampuni, berarti saya harus bisa menindaklanjuti dengan ketindakan nyata. Karena saya tahu kasihnya Tuhan sangat luar biasa. Makanya selalu baru kasihnya Tuhan berikan buat hidup saya. Saya nggak pernah lagi sekarang menyimpan itu. Lah kok sing anyar perkara kresek saudara, kresek karena aku lara. Saya bilang enggak Tuhan, saya nggak mau. Kalau yang lalu-lalu aja seberat itu saya mampu. Apa mana mek perkara kresek ini kecil. Ayo renungkan kebenaran firman itu. Hari ini siapa yang membuat kita tersinggung? Hari ini siapa yang membuat kita sakit hati? Hari ini siapa yang sudah membuat kita menjadi marah dan benci? Taruh di kaki Yesus. Kasihnya selalu baru buat setiap kita, sekalipun kita harus lewati itu. Hari ini mungkin kita sedang melewati lembah kekelaman. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi beban berat. Apalagi yang namanya ekonomi, ya kan? Itu pasti menghadapi setiap kita. Bener gak? Awake dhewe kadang ini loh, aku jane kepingin nyelengi, ngono ya toh. Pengen nyelengi kosok nek enek sing darurat ngono kae dadine iso enggo. Lah ternyata setiap hari darurat. Jadi ora iso nyelengi. Ra enek sing dicelengi mergo bendina ana sing darurat. Sedarurat apapun kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan selalu baru dan berlimpah. Kita tetap bisa melewati kok. Kita tetap bisa melalui semuanya itu, sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, lembah ketakutan, lembah kekhawatiran, lembah beban berat. Hidup apapun taruh di kaki Yesus, maka kita akan merasakan bahwa pertolongannya adalah pertolongan yang luar. Ya, dikuatkan sebelahnya. Penghiburan dari Tuhan luar biasa, selalu baru setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun aku harus melewati lembah
kelamaan. Yesus ada bersama kita. Bangsa ini pun beban kita untuk kita doakan, supaya menjadi bangsa yang makmur, supaya menjadi bangsa yang tetap bersatu, tidak terpecah belah. Kitalah pemersatunya, mulai dari yang kecil. Kak Oya, mungkin singer bisa naik ke atas. Perlu kau dalam hidupku, katakan dengan imanku, perlu kau dalam hidupku Tuhan. Ku perlu kau dalam hidupku. Sungguh aku perlu kau Tuhan, sekalipun aku harus melewati lembah, aku harus melewati maut. Aku mampu bila kau selalu besertaku, ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Pujikan dengan imanmu, sekalipun aku harus melewati maut ketakutan, maut kekhawatiran, maut beban berat apapun, maut sakit hati, maut ketersinggungan, semuanya pagi hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Inilah imanku Tuhan, jangan pernah kau tinggalkan aku. Jemaat berdiam diri, berhubunganlah secara pribadi dengan Tuhan. Aku mau taruh bebanku Tuhan, aku mau taruh masalahku Tuhan. Bila kau selalu besertaku, ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidup. Bersama-sama kami jemput bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, Lord. Selalu besertaku, ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidupku. Lebih dalam lagi katakan, sekalipun Tuhan, aku mampu, aku bisa karena bersamamu. Selalu besertaku, ya Allahku, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ku perlu kau dalam hidup. Katakan dengan iman, ku perlu kau dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku perlu kau Yesus. Ku perlu kau dalam hidupku. Kemuliaan dan hormat, pengagungan dan kebesaran hanya bagi namamu Tuhan. Aku perlu kau Yesus, aku perlu kau, aku perlu kau Yesus. Dan aku menyadari setiap pagi kasih-Mu yang tiada berkesudahan selalu baru buat kami Tuhan. Maka kami pun ingin memberikan kasih itu untuk semua, melewati segala lembah, beban berat apapun aku mau taruh di kaki-Mu. Aku perlu Engkau
diriku, yang kadang aku lakukan dengan tidak aku sadari. Segala hal-hal negatif itu semuanya aku taruh di kaki-Mu Tuhan. Aku mau terus menjadi berkat karena Engkau adalah berkat yang tiada habis-habisnya dalam hidupku. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Aku sungguh perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pada Yesus apa yang menjadi keluhanmu pagi hari ini. Sampaikan, ada waktu di mana kau saat ini bisa menyampaikannya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Biarlah hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Sejauh doa, Yesus ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus ada di tengah-tengah. Sampaikan apa menjadi keluhanmu, sampaikan apa yang menjadi doamu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Gak perlu orang lain tahu, gak perlu sebelahmu tahu, istri, suami, anakmu tidak perlu tahu, tetapi pagi hari Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, dan Dia siap menerima apa yang menjadi keluhanmu, menerima apa yang menjadi doamu. Dia mendengar apa keluhanmu, sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Bapak Ibu, jujur saya katakan tidak hanya jemaat yang menyampaikan seruan ini kepada Yesus, tapi juga saya yang berdiri di tempat ini, saya sampaikan seruan saya kepada Tuhan. Saya mau Tuhan tidak hanya memberkati Bapak Ibu, tapi juga memberkati saya, juga memberkati gereja ini, memberkati setiap kita. Sampaikan, Dia hanya sejauh doa, gak jauh. Berseru, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa. Biar musik tetap berjalan, sampaikan ada kesempatan indah pagi hari ini. Mari kita berdiam diri, musik memuji Tuhan. Tuhan, aku sampaikan apa yang menjadi keluhanku. Tuhan, aku sampaikan apa yang menjadi beban beratku. Tuhan, aku sampaikan apa yang menjadi pergumulanku. Tuhan, aku sampaikan apa yang menjadi sakit penyakitku. Dan aku yakin percaya jika Roh Kudus benar-benar akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Doa jemaatmu, doa anakmu ini Tuhan. Setiap doa orang yang menaikkan doanya dengan percaya di hadapanmu, menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya akan terselesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Jadikan kami orang-orang baru, jadikan kami pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, jadikan kami pribadi-pribadi yang memberkati banyak orang juga pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Allahku yang memberkati setiap kami. Kau memberkati juga
juga saudara-saudara kami yang tidak hadir pun dengan berkat yang sama. Kau persiapkan sungguh Tuhan kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bangsa ini pun kami serahkan dalam tangan dan kuasa-Mu. Berikan bangsa ini damai sejahtera, sukacita, terus bersatu, terus bersama-sama Tuhan di dalam keanekaragaman bangsa ini. Kami terus bergandengan tangan, terutama kami Tuhan, anak-anak-Mu berpegangan tangan terus di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang berbahagia dan dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi